Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kekuatan, dan kita sedang berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalaninya dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Adik-adik sekalian, kita akan membahas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang kardiovaskuler. Ini salah satu topik di dalam kuliah blok 1.4. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memahami dasar-dasar ajaran Islam tentang ilmu yang ada pada sistem kardiovaskuler. Tapi sebelumnya, marilah kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah ikutanku. Ya Allah, tambailah aku ilmu dan anugerahi aku kefahaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Dan sekalian, sesi ini tujuan pembelajarannya adalah para mahasiswa, Anda semua diharapkan mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang sistem kardiovaskuler. Untuk itu kita akan membahas bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang jantung, kolb sebagai indikator keadaan tubuh, kolb sebagai pusat sistem kardiovaskuler. Kita juga akan bahas fungsi lain dari kolb, Al-Quran sebagai penyembuh kolb, dan fungsi kolb ada batasnya. Insya Allah yang akan kita bahas, ya. Mari kita mulai. Yang pertama adalah kolb sebagai indikator keadaan tubuh. Dari sekalian, ada hadis yang sangat menarik bagi dunia kedokteran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb." Artinya, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada mudghah. Mudghah itu ya gumpalan daging begitulah, ya. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Dan jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah qalb. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita perlu memahami apa itu qalb.
yang menjadi indikator baik buruknya keadaan tubuh. Nah, di dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia, qalb itu sering diterjemahkan sebagai hati. Nah, kalau kita membuka atlas anatomi, ya, maka yang ketemu adalah ini gambar hati, liver. Nah, apakah ini tepat menerjemahkan qalb itu dengan liver, dengan hati? Ya, ini kalau hati dalam bahasa Arab itu kabid, al-kabidu. Nah, itu diterjemahkan juga sama dengan liver, kabid itu. Sehingga penerjemahan qalb dengan hati dalam bahasa Indonesia ini sepertinya kurang begitu tepat. Tetapi sudah salah kaprah, ya, kita menerjemahkan sebagai hati. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, qalb itu terjemahnya adalah heart. Bahasa Arab ya, itu ternyata gambarnya adalah gambar jantung. Jadi qalbun itu kalau kita membuka kamus bahasa Arab, itu terjemahnya adalah jantung. Kamus yang bergambar, itu gambar qalb, itu gambarnya juga gambar jantung. Sehingga qalb, segumpal daging yang ada di dalam tubuh menjadi indikator baik buruknya keadaan tubuh, itu ternyata jantung. Terjemahannya juga bahasa Arab ke bahasa Indonesia ternyata juga jantung. Cuman salah kaprahnya diterjemahkan sebagai hati. Nah, ini nampaknya lebih tepat karena jika jantungnya baik, insya Allah tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik. Tetapi jika jantungnya tidak berfungsi, maka pasti tubuh akan mati. Jadi kalau jantung kita sudah berhenti berdenyut, maka tubuh kita sudah berhenti berfungsi. Tidak ada fungsi yang bisa dilakukan oleh tubuh tanpa jantung berdenyut. Maka nampaknya ya, qalb yang ditunjuk di dalam hadis tadi lebih tepat berarti jantung. Ini kalau kemudian kita memahami pentingnya jantung, itu ternyata jantung juga di backup oleh pembuluh jantung. Nah, pembuluh jantung ini oleh Allah dinyatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong daripadanya al-watin. Al-watin itu pembuluh jantung. Ini adalah sebuah keyakinan atau sebuah kepastian dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengada-ada. Nabi Muhammad itu membawakan kebenaran yang datangnya dari Allah. Tidak mengada-adakan, mengatasnamakan Allah, tidak. Tetapi betul-betul dari Allah.
Dan Allah menyatakan, andai kata Muhammad itu mengada-ada, pasti pembuluh darahnya akan dipotong. Nah, kalau pembuluh darah dipotong, ya Masya Allah kita tahu ini, ya pembuluh darah jantung, ya. Ini ada pembuluh darah jantung, ada arteria koronaria, ya. Ini pembuluh-pembuluh yang memberikan nutrisi, memberikan makan kepada jantung. Nah, kalau ini tersumbat, maka akan terjadi henti jantung. Jadi kalau arteria koronaria itu dipotong, ya, dipotong itu lebih dahsyat dari tersumbat. Kalau tersumbat itu kadang-kadang masih ada alirannya sedikit, ya. Tapi kalau dipotong sudah tidak berfungsi sama sekali. Nah, kalau arteria koronaria ini dipotong, maka akan terjadi henti jantung, akan terjadi kematian. Pasti Nabi Muhammad tidak akan sempat menyampaikan ajarannya kalau itu bukan berasal dari Allah, karena akan langsung dipotong oleh Allah. Ini jaminan, ya, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita itu kebenaran yang memang datangnya dari Allah. Nah, ini fungsi organ yang sangat vital, ya, jantung, qalb. Ya. Kalau qalbnya itu berhenti berfungsi, maka fungsi tubuh juga akan segera berhenti. Nah, jantung kita letaknya di mana? Allah menjelaskan, ya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga jadilah kulub mereka untuk berpikir atau telinganya untuk mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah kulub yang berada di dalam dada. Ya, jadi hati mereka, bukan hati ya, jantung mereka, ya, yang terletak di dalam dada. Nah, ini cocok ini secara anatomis, ya, memang lokasi jantung itu berada di dalam dada. Sehingga kita bisa memahami bahwa qalb yang menjadi organ penting yang akan mempengaruhi keadaan tubuh kita itu fisiknya, anatomisnya adalah qalb. Cocok letaknya di rongga dada. Nah, qalb itu ternyata menjadi pusat sistem kardiovaskuler. Anda mempelajari ini, ya, bahwa pusat sistem kardiovaskuler itu letaknya di qalb. Dan jika baik, baik seluruh tubuh, jika rusak, rusak seluruh tubuh. Nah, ini cocok, ya, ini letaknya di rongga dada, jantung, ya. Nah, dia menjadi pusat sistem kardiovaskuler, di mana sistem kardiovaskuler bisa berfungsi dengan baik, mengalirkan darah, itu karena jantungnya bekerja dengan baik. Dia mengambil oksigen dari paru-paru, ya, menyebarkan, kemudian memompakan ke seluruh tubuh. Nanti darah-darah ada yang mengambil nutrisi dari usus, dari bagian-bagian yang memungkinkan, ya. Nah, itu kemudian diedarkan ke seluruh tubuh.
lewat sistem kardiovaskuler. Itu intinya, pusat sistemnya itu ada pada jantung. Jadi dia menjadi penentu bagaimana kardiovaskuler kita akan berjalan dengan baik apa tidak. Nah, sehingga adik-adik sekalian, ya, dari COLT ini kita bisa memahami sebagai indikator keadaan tubuh pada fungsi kardiovaskuler ini. Jadi kalau dia masih berfungsi, tubuh kita masih bisa melakukan metabolisme, masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau dia sudah tidak berfungsi, maka berhenti pula sistem tubuh kita. Disitulah, ya, antara ruh dan jasad akan segera berpisah. Artinya ini adalah proses kematian. Ketika jantung yang terletak di rongga dada itu tidak berfungsi lagi, maka selesailah tugas jasad di dalam menjalankan fungsinya di dunia ini. Selanjutnya akan berpindah di dunia yang lain. Nanti di akhirat, tetapi kita ada masa tunggu di alam kubur. Nah, di situ jasad sudah tidak lagi menjadi area kita, para dokter, ya. Itu sudah area yang lain. Area kita ketika jasadnya masih berfungsi, ya, masih ada. Begitu tidak berfungsi, maka selesai sudah tugas keilmuan kita menjadi dokter. Kecuali yang dokter forensik, ya nanti masih ada ketika meninggal, ya untuk keperluan-keperluan tertentu nanti dia akan melakukan tugas-tugas forensik. Nah, di sini jelas, ya, kalau jantung berfungsi baik, kehidupan baik, tapi kalau jantung tidak berfungsi, ya kehidupan berakhir. Adik-adik sekalian, itu fungsi jantung, ya, yang paling kita kenal untuk saat ini sebagai pusat kardiovaskuler. Kan tapi ternyata COLT yang secara fisiknya jantung itu juga mempunyai pengertian-pengertian lain yang menunjukkan fungsi yang lain. Artinya tidak secara langsung menjalankan fungsi pada sistem kardiovaskuler, tetapi pada fungsi yang lain. Mari kita lihat yang pertama bagaimana menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali itu memberikan pengertian jantung ada dua pengertian. Yang pertama adalah organ tubuh yang bertugas memompa darah. Ini merupakan sepotong daging yang tidak memiliki kemampuan spiritual maupun psikologis. Ini keilmuan pada waktu itu baru sampai di situ, ya. Jadi tidak mempunyai kemampuan spiritual dan psikologis. Ini menurut Al-Ghazali. Meskipun belakangan ditemukan bahwa ada aspek-aspek pikiran spiritual dan psikologis yang juga dijalani oleh jantung. Ini pengertian yang pertama ini, ya, berdekatan, bersinggungan dengan jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler. Kemudian pengertian yang kedua, COLT itu merupakan substansi yang bersifat lembut, nurani, rohani, yang dengannya menjadi satu kesatuan dalam diri manusia hidup. Ini berupa jasad halus Rabbani,
serta memungkinkan untuk menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya, namun tidak mampu menyebut hakikat zatnya. Jadi fisiknya di mana pengertian kedua ini, ya, Al-Ghazali tidak bisa menunjukkan di mana zatnya. Ini dua pengertian. Ya. Jadi ternyata qalb itu mempunyai pengertian lain selain menjadi pusat sistem kardiovaskuler. Yang kedua, menurut kamus As-Sihah. Menurut kamus ini, qalb itu diartikan sebagai akal, pikiran. Jadi qalb berarti akal, pikiran. Ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai qalb atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Jadi dalam ayat ini Qaf 37 itu qalb itu lebih berfungsi sebagai akal pikiran. At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia memberi petunjuk kepada qalbnya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Petunjuk pada qalb itu artinya apa? Pada akalnya, pada pikirannya. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada akal pikirannya, sehingga dia bisa menjalani hidup dengan apa? Dengan benar. Ayat yang lain, surat Ghafir ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Kabura maktan indallahi wa indalladzina amanu. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan Allah, sangat besar kemurkaan bagi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap qalb yang takabur dan sewenang-wenang. Ya, jadi orang yang takabur, ya, mulai dari pikirannya sampai kepada sikapnya. Ya, tapi intinya adalah karena sikapnya yang takabur, ya, ini menunjukkan qalb di situ adalah pengertian akal. Akal dalam Al-Quran menurut Al-Asfahani merupakan potensi untuk menerima ilmu. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidaklah bisa memikirkannya kecuali orang-orang yang mengerti, yang alim, ya. Jadi dapat menerima ilmu, dapat memikirkannya kalau dia alim.
Pengertian yang lain adalah ilmu yang dengannya manusia dapat mengambil faedah. Sumum bukmun omyong fahum la yaqilun. Orang yang buta, tuli, ya, tidak bisa berpikir. Ya. Jadi akal itu lebih ke arah bagaimana ilmu diterima. Potensi untuk menerima ilmu. Bagaimana Al-Quran ya menjelaskan tentang qalb. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang qalb ini. Antara lain qalb ya, membahas atau menjelaskan tentang keimanan. Ini silakan adik-adik ya nanti dibuka ya ini ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang daftarnya ada di sini ya. Karena waktunya terbatas tidak mungkin saya sampaikan semua, beberapa hal yang penting saja ya yang insya Allah mewakili antara lain wa minan nasi mayyu jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbih wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia terdapat orang-orang yang membuatmu takjub perkataannya di dalam kehidupan dunia dan bersaksi kepada Allah mengenai isi qalbnya, dan dia adalah penentang yang keras. Jadi isi qalbnya tidak beriman, tidak percaya. Meskipun orang-orang yang tidak percaya itu sering membuat takjub. Mungkin karena kekuasaannya, mungkin karena kebagusannya, mungkin karena hartanya, ya apa yang dimiliki membuat takjub, padahal tidak beriman. Nah, jangan sampai kita takjub kepada orang yang tidak beriman. Ya. Ini ayat yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan qalb kami setelah engkau berikan petunjuk, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh engkau maha pemberi. Quran surah Al Imran ayat 8. Di sini ini petunjuk ini ya tentang keimanan, supaya kita itu mohon tetap dicondongkan pada petunjuk. Ya, jadi tetap qalb kita, pikiran kita, nah ini kita sering menerjemahkan dengan hati kita, itu selalu berada di dalam petunjuk, dan kita mohon supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya, jadi kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwa qalb itu mampu menampung perasaan takut, gelisah, harapan, dan ketenangan. Banyak sekali ayat-ayatnya, adik ya, nanti dibuka-buka ya ayatnya ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikannya atau pertolongannya melainkan sebagai berita gembira bagi kalian
dan agar qalb kalian menjadi tenang karenanya. Dan tidaklah ada pertolongan itu kecuali dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini pertolongan Allah itu sebagai apa? Berita gembira sehingga kita menjadi tenang. Walitatma'inna qulubukum, supaya qalb kalian itu menjadi tenang. Nah, ini qalb ini juga ya kita bisa melihat ya, qalb yang tenang itu detaknya itu reguler, ya, ya, dep, dep, dep. Ya. Kalau tidak tenang itu bisa tidak beraturan, biasanya menjadi lebih cepat takikardi. Nah, coba orang yang khawatir, orang yang tidak tenang, orang yang stres, ya, itu kan kolbnya itu tidak beraturan. Ya. Takikardi, detaknya cepat sekali. Nah, sementara orang yang tenang, nah, itu detaknya itu beraturan dan tidak terlalu cepat, normal. Ya. Dep, 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 dep. Nah, ini orang yang tenang. Ya. Jantungnya itu merefleksikan ketenangannya. Sementara orang yang tidak tenang, jantungnya ya tadi takikardi, ya cepat. Kemudian akal ya, mampu menerima dan menyimpan sifat-sifat seperti keteguhan hati, kesucian, kekerasan, dan sifat sombong. Cukup banyak ayatnya. Ini satu saja Al-Baqarah 118 ya, yang saya tampilkan. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, mengapa Allah tidak berbicara kepada kita atau mendatangkan ayat? Demikian pula orang-orang sebelum mereka. Qalb mereka serupa. Telah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Ya, ini qalb. Ya, qalb menggambarkan bagaimana sikap seseorang. Apakah dia orang yang teguh, apakah dia orang yang sombong, ya, itu tergambar dari qalbnya. Qalb juga punya kemampuan untuk berzikir, dan dengan zikir ia akan menjadi tenang. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang qalb mereka. Sungguh dengan berzikir kepada Allah, qalb menjadi tenang. Jadi orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan, dan dengan ketenangan itu jantungnya ya dia akan memompa darah dengan efisien, dengan efektif, karena denyutannya itu adalah teratur, ya, tidak terlalu cepat, ya, sehingga dia dapat memompa dengan optimal. Ternyata itu bisa didapatkan dengan zikir.
zikrullah, berzikir, ya, dengan berzikir. Qalb juga punya kemampuan untuk memahami dengan menggunakan akal. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adzanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga jadilah qulub mereka untuk berpikir, ya, jadi qulubun yaqiluna biha, ya, atau telinga untuk mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah qulub yang ada di dalam dada. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, matanya tidak bisa untuk melihat, telinganya tidak bisa untuk mendengar, ya, qulubnya tidak bisa untuk berpikir. Padahal fungsinya seharusnya untuk berpikir. Jadi qulub itu juga mempunyai kemampuan berpikir. Nah, ini yang menarik, adik-adik sekalian. Kenapa qalb itu juga menjalankan fungsi sebagai akal, sebagai berpikir. Padahal biasanya kalau kita membahas tentang fungsi berpikir, biasanya merujuknya ke otak. Sekarang kita membahas bahwa jantung itu juga menjalankan fungsi fikir. Padahal Quran dan hadis menyebutkan, ya, bahwa qalb itu juga menjadikan atau menjalani fungsi fikir. Ini menarik apa yang disampaikan Gohar Mustaq, ya. Beliau melakukan penelitian karena rasa penasarannya dan menemukan bukti bahwa di dalam jantung atau qalb terdapat sel-sel yang berfungsi seperti neuron yang bertindak secara independen terhadap otak. Jadi di jantung itu terdapat juga sel-sel seperti neuron yang berada di dalam otak. Dan bukan hanya independen, sel-sel tersebut terkadang malah menghantar sinyal ke otak. Hal ini menunjukkan bahwa pada kasus-kasus tertentu ternyata jantung mengawal akal manusia. Ini menarik ini. Ternyata jantung itu mempunyai perangkat-perangkat untuk berpikir. Ada neuron-neuron seperti yang ada di dalam otak, dan itu untuk menjalankan fungsi pikir. Ini menarik, ya, adik-adik sekalian. Silahkan dikaji terus, ya, tentang masalah ini. Karena kita mesti yakin, ya, bahwa Quran itu pasti benernya. Kalau Quran menyatakan sesuatu itu pasti benernya. Kalau misalnya kita belum paham, itu bukan karena Quran tidak benar, ya, karena kita belum sampai akal kita. Nah, ini perlu ada penelitian-penelitian lanjutan, ya, untuk semakin meyakinkan bahwa qalb, ya, jantung itu juga menjalankan fungsi sebagai akal. Nah, adik-adik sekalian, ya, ini menarik bahwa Allah juga menyiapkan penyembuh untuk qalb. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum
wa syifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran, yakni Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Tadi sudah kita bahas bahwa qalb itu tempatnya fis sudur. Qalb itu tempatnya di dalam dada. Nah, ini Al-Quran itu menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit jantung. Ini ternyata, ya, tadi ayat yang juga sudah saya sampaikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang qalb mereka. Sungguh dengan berzikir kepada Allah, qalb menjadi tenang. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita itu tenang. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog Belanda, Van Hoven. Bagaimana perlakuan kepada orang-orang untuk diminta berzikir, mengucapkan Allah, 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 Allah. Ternyata dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah itu, ya, jantungnya kemudian iramanya menjadi bagus, reguler, kecepatannya juga ideal, kondisinya bagus. Nah, itu menunjukkan apa? Ketenangan. Jadi jantung yang tenang itu akan bekerja dengan optimal, dengan baik, ya. Dan itu bisa diperoleh dengan apa? Zikrullah. Ini salah satu zikrullah ini menjadi penyembuh. Dan sebenarnya totalitas Al-Quran itu adalah zikrullah. Karena zikrullah itu bukan hanya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Bukan hanya itu. Itu iya. Tetapi kita membaca Al-Quran itu juga bagian dari zikrullah. Jadi membaca Al-Quran itu zikrullah. Dan Allah memberikan janji kepada orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu berlipat 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi membaca alifnya saja sudah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim sama dengan membaca 3 huruf. Ya. Dapat 3 kebaikan, lipat 10, berarti berapa? 30 kebaikan. Baru membaca alif lam mim. Nah, kalau kita menjadi pembaca Al-Quran yang tertib, yang rutin setiap hari, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan membersamai kita, akan bersama-sama kita. Antara lain, ya berupa apa? Kesehatan. Dr. Ahmad Qadhi di
di San Francisco melakukan penelitian. Probandusnya adalah non-Muslim, tidak mengerti bahasa Arab, diberikan perlakuan dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengarkan murotal. Sebelum perlakuan, dicek dulu kesehatannya, tahu statusnya, kemudian diberikan perlakuan, mendengarkan Al-Quran, ya. Baru kemudian dicek lagi. Ternyata terdapat peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan derajat kesehatannya. Nah, dikontrol dengan dibacakan bacaan bahasa Arab non Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran, tapi bacaan bahasa Arab, ya, dilakukan persis seperti membaca Al-Quran. Ternyata peningkatannya tidak signifikan. Ya, di situ terbukti ya membaca Al-Quran itu juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan kesehatan. Dan paling utama disebut di dalam ayat ini adalah qalb. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, qulub itu jamak dari qalb, ya, dari jantung, akan menjadi tenang. Ini Quran menjadi penyembuh. Ya, jadi Masya Allah, ya. Jadi sistem kardiovaskuler kita itu kalau kita suka baca Al-Quran itu dapat spot yang bagus, ya, karena kita akan jarang stres, kita akan tenang, ya. Ketenangan itu menjadi faktor penting untuk kerja jantung kita. Ya. Nah, kita juga perlu tahu bahwa fungsi qalb itu ada batasnya. Dia tidak berfungsi terus-menerus. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilahi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian. Sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan qalbnya. Ya, antara manusia dengan qalbnya. Dan sesungguhnya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Jadi ketika qalb itu sudah dibatasi, tidak berfungsi lagi, itulah akhir fungsi kehidupan manusia di dunia. Nah, begitu sudah berakhir, masih ada episode selanjutnya. Kepadanya kalian akan dikumpulkan. Di mana? Di yaumil akhir. Kita akan dikumpulkan setelah qalb kita di dunia dibatasi dengan dengan fungsi jasad kita, ya. Selesai sudah, ya. Maka nanti kita tinggal menunggu dikumpulkan di hari akhir. Kita nanti akan hidup kembali di sana dengan fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi gambarannya adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kehidupan akhirat itu nanti merupakan refleksi dari kehidupan kita di dunia. Kalau di dunia ini kita hidupnya mengikuti petunjuk Allah, maka insya Allah di akhirat nanti kehidupan kita juga akan bahagia, akan nyaman, akan enak. Tapi kalau di dunia ini yang kita lakukan kok
berbeda dengan petunjuk Allah. Artinya petunjuk Allah kita abaikan, tidak kita ikuti, ya sudah. Mungkin di dunia ini kita masih bisa enak, tapi nanti di akhirat tidak ada enaknya. Oleh karena itu, sebelum qalb kita dibatasi dari tubuh kita, fungsinya, mari kita senantiasa melakukan yang terbaik. Man khasyar rahman bil ghaib waja'a biqalbim munib. Siapa yang takut dengan Ar-Rahman meskipun ghaib dan datang dengan qalb yang bertaubat. Artinya kita menuju Allah dengan apa? Dengan bertaubat. Taubat itu mengenali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita mohon ampun, dan berjanji tidak melakukannya lagi. Itulah orang yang bertaubat. Nah, bagi yang takut kepada Ar-Rahman, ya, meskipun dia itu gaib, kemudian kita punya hati, punya qalb yang taubat, maka insya Allah hidup kita di dunia ini akan senantiasa baik. Dan ketika Allah sudah memisahkan qalb kita dengan diri kita, denyut kehidupan ini sudah tidak diberikan lagi, kita dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang mutmainnah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhoannya, bergabunglah bersama-sama dengan orang-orang yang soleh di surganya. Nah, kalau panggilan itu untuk kita, Masya Allah. Nah, kita berjalan menuju Allah, itu artinya perjalanan kehidupan kita ini perjalanan menuju Allah harusnya. Sehingga kita layak untuk dipanggil sebagai pemilik jiwa yang mutmainnah. Demikian, adik-adik sekalian, kuliah kita. Dan kita sudah sampai pada penghujungnya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Engkau. Aku mohon ampunmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadanallahu alaikum ajma'in. Nasr minallah fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.